Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عافانا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat Isya rahimani rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurnalah setiap kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah dan taufiknya pada kita malam hari ini, yaitu dengan kita dipertemukan di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya di majelis kita ini dan menjadikan ini salah satu amal soleh yang menjadi sebab beratnya timbangan amal kebaikan kita kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan taklim rutin kita setiap Kamis ba'da Isya. Insyaallah malam ini kita pertemuan terakhir sebelum Ramadan ya. Kita masih membahas tentang risalah Fusulul Adab wa Makarimul Akhlaq al-Masyru'ah, yaitu macam-macam adab dan akhlak mulia yang disyariatkan, yang ditulis oleh seorang ulama yang bermadhab Hambali, yaitu Abul Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad rahimahullahu ta'ala, yang mana risalah ringkas ini dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiki hafizahullah ta'ala, di antara murid senior Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wala yajuzu ta'ammudu huduril lahwi wal la'ib. Di antara adab seorang muslim adalah tidak boleh untuk sengaja hadir di acara al-lahwi ya, atau al-lahwi, yaitu acara sendahura, main-main dan permainan yang sia-sia ya. Ai la yajuzu an yata'ammada an yahdura amakin al-la'ibi wa amakin al-lahwi. Yang dimaksud oleh penulis yaitu tidak boleh menyengaja untuk menghadiri tempat-tempat permainan yang sia-sia atau tempat-tempat yang di situ hanya sendahgura belaka. Li'anna al-muslima mas'ulun an waqtihi, karena seorang muslim itu akan ditanya tentang waktunya. Ini adab berkaitan dengan menggunakan waktu ya.
Kenapa di sini penulis membawakan di antara adab seorang muslim adalah tidak bolehnya seorang itu sengaja menghadiri acara-acara yang di situ memang diperuntukkan untuk acara sendauguro, ya, hanya main-main. Karena seorang muslim itu akan ditanya tentang waktunya nanti pada hari kiamat. Wa fil hadis, ini berdasarkan hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, ya, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al, ya, dalam riwayat lain hatta yus'al an arba' atau am khamsah, ya. Tidaklah kedua kaki seorang hamba itu bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanya an umrihi fima afnah. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, jadi seorang hamba nanti pada hari kiamat itu tidak akan pernah bergerak dan dia akan diam, ya, di atas kakinya dan tidak bisa menggerakkan kaki tersebut kecuali setelah dia ditanya dan bisa menjawab dari beberapa hal di sini. Yang disebutkan pertama, an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umurnya, ya, tentang umur, untuk apa dia habiskan, terutama umur setelah balik. Karena umur setelah balik adalah umur seorang mukallaf, seorang telah terbebani syariat. Artinya dia sudah memiliki kewajiban, artinya menanggung kewajiban yang harus ditunaikan. Dan kalau dia melakukan dosa, dia sudah dikenai dosa atasnya, ya, dia sudah menanggung sendiri. Berbeda dengan seorang yang belum balik. Seorang yang belum balik, maka ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak dikenai dosa, ya, tidak dikenai dosa. Akan tapi ketika kesalahan tersebut itu dikarenakan kelalaian dari orang tua, maka orang tua yang menanggungnya, ya, karena kelalaian di dalam mendidik, ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang kemarin memerintahkan muru auladakum bisolah, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat wahum abna'u sab'i sinin, ketika mereka sudah umur 7 tahun. Ini perintah dari Rasulullah SAW, dan perintah asalnya menunjukkan suatu kewajiban. Tapi kewajiban ini bukan untuk si anak, ya. Kewajiban untuk memerintah ini adalah kewajiban orang tua. Makanya ketika orang tua punya anak sudah usia umur 7 tahun, dia masih melalaikan, tidak mau memerintahkan anaknya sholat, maka dia berdosa, ya. Memang sholat itu nggak wajib, belum wajib buat anaknya. Tapi ketika orang tua tidak memerintahkan anaknya sholat, mengajari anaknya sholat di saat umur 7 tahun, dan itu merupakan perintah Nabi SAW, maka orang tua yang menanggung dosa. Artinya orang tua berdosa dikarenakan dia melalaikan perintah Nabi SAW, ya. Adapun tentang pertanyaan tentang umur seseorang pada hari kiamat, untuk apa dia habiskan umurnya tersebut, itu setelah masa baliknya, ya, dimulai dari balik kemudian sampai dia meninggal dunia, ya, maka semuanya akan ditanya untuk apa umurnya dihabiskan. Wa an ilmihi fi ma fa'al, yang kedua tentang ilmunya, ya, kemana dia amalkan, ya, artinya apakah ilmunya tersebut diamalkan atau tidak. Maka ini juga
tanggung jawab yang berat. Seorang yang berilmu ini memiliki tanggung jawab yang berat yang harus mempertanggungjawabkan ilmunya. Makanya ketika kita menghadiri majelis taklim, ya, dan ini merupakan juga kewajiban menuntut ilmu, ingat bahwasanya setelah kita menunaikan kewajiban menuntut ilmu, maka di sana masih ada kewajiban setelahnya, yaitu untuk mengamalkannya, ya, untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Ilmu bukan untuk dikoleksi, ya, karena sekarang lagi ngetren ilmu itu dikoleksi, ya, untuk menampakkan dirinya seorang yang mengetahui berbagai macam perkara dalam agama, akan tapi tidak pernah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Waliyadzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat tersebut, ya. Dan ancaman bagi orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan, apalagi dia menyuruh kepada yang ma'ruf dengan ilmunya tersebut kepada orang lain, mencegah dari yang mungkar dengan ilmunya tersebut kepada orang lain, tapi dia sendiri ketika memerintahkan hal yang ma'ruf dia tidak mengerjakan, kemudian melarang dari yang mungkar dan dia kerjakan kemungkaran tersebut, maka pada hari kiamat dia akan dipermalukan di hadapan makhluk, terutama di hadapan orang-orang yang pernah dia ajari kebaikan dan di hadapan orang-orang yang pernah dilarang olehnya dari keburukan, ya, yaitu hadis yang masyhur, ya, ketika Rasulullah SAW melihat seorang yang dia berputar dalam keadaan ususnya terburai, ya, dalam keadaan ususnya terburai, dia berputar seperti seekor keledai memutarkan gilingan, ya. Zaman dahulu gilingan kalau ingin untuk menghaluskan tepung, menggiling tepung, ya, gandum, itu biasanya pakai keledai. Kalau di Indonesia biasanya untuk bikin tahu, ya, bikin tahu itu dulu pakai batu kemudian diputar dengan sapi atau kerbau, ya, seperti itu. Jadi diibaratkan, ya, seorang yang beramar ma'ruf nahi mungkar tapi melarang, artinya melanggar apa yang dia amar ma'ruf nahi mungkarkan tersebut, ya, maka nanti akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang-orang yang pernah dia perintahkan kepada ma'ruf dan di hadapan orang-orang yang pernah dia larang dari yang mungkar, tapi dia melaksanakan kemungkaran tersebut dan dia tidak mau mengamalkan ilmunya tersebut, yaitu akan terus berputar seperti itu dalam keadaan usus terburai. Dan nanti orang-orang di sekitarnya akan bertanya, wahai fulan, kenapa dirimu? Ya, bukankah engkau di dunia engkau yang memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan ini dan ini? Ya, engkau perintahkan kami untuk sholat jamaah dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, ya. Dan engkau juga melarang kami dari melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Maka orang tersebut menjawab sambil disiksa, dia mengatakan, iya, benar. Saya dahulu menyuruh kalian pada hal yang ma'ruf, pada kebaikan, tapi saya tidak pernah melakukannya, padahal saya mampu, ya. Dan saya melarang kalian dari perbuatan kemungkaran, akan tapi saya melakukan kemungkaran tersebut, ya. Maka ini ancaman yang sangat keras, ya. Seseorang dipermalukan saja di hadapan seluruh makhluk itu sudah malunya bukan main, apalagi itu di hadapan orang-orang yang dulu pernah dia ajak kepada kebaikan, dulu pernah dia larang dari berbuat kemungkaran. Makanya di antara hisab yang ringan, ya, itu adalah ketika seseorang itu hanya bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala
dan tidak diberitahukan apa yang pernah ia lakukan ketika di dunia. Ya. Tidak dipermalukan, artinya semua orang tidak mengetahuinya, antara dia dengan Allah saja. Ini termasuk hisab yang ringan, ya. Baik. Ini pertanyaan yang kedua tentang ilmu, apakah ilmunya itu diamalkan ataukah tidak. Maka dari itu hendaknya kita meniatkan dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui, ya. Ketika kita mengaji, mengetahui ini ternyata suatu sunnah, kita lakukan semampu kita, ya. Kalau itu merupakan perintah, merupakan anjuran, kita lakukan semampu kita, ya. Ketika itu merupakan larangan, ya, ternyata ini kok tidak boleh dalam syariat, maka kita harus lapang dada. Jangan sampai kita merasa terbebani dengan syariat tersebut, ya. Dan kita tinggalkan apa yang kita ketahui bahwasanya itu ternyata dilarang dalam syariat, ya. Ini bentuk mengamalkan ilmu, ya, karena ini semuanya akan ditanyakan kepada kita. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiga yaitu tentang harta. Tentang harta ini spesial, ya. Ini ada dua pertanyaan. Yaitu yang pertama, min aina iktasabahu, di mana dia dapatkan harta tersebut. Artinya sumbernya dari mana? Ya, sumbernya dari mana? Dia akan ditanya, ya, apakah dari hal yang halal atau haram ataukah syubhat, ya. Karena kejelasan terhadap suatu penghasilan itu ada tiga. Artinya yang nomor 1 dan 2 ini jelas, adapun yang nomor 3 ini syubhat di antara keduanya. Syubhat itu adalah sesuatu yang samar, ya. Akan tapi syubhat itu condongnya kepada yang haram. Maka Rasulullah pernah mengatakan, "Famanittaqa fis syubhat", ya, barang siapa yang dia menjaga diri dari sesuatu yang samar, yang belum jelas halal haramnya, ya, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia telah menjaga agama dan martabatnya, ya. Ini karena syubhat itu lebih condongnya kepada yang haram, ya. Maka hendaknya syubhat pun ditinggalkan, apalagi yang haram. Maka ada ungkapan bahwasanya penghasilan harta yang halal, ya, itu akan dihisab, ya, dan penghasilan yang haram itu akan diazab, ya, akan mendapatkan hukuman. Artinya walaupun harta kita itu halal, tetap nanti akan detail ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya kalau seorang itu mendapatkan penghasilan yang halal, dia tenang. Walaupun ditanya tenang, ya. Sama misalnya seseorang di sebuah perusahaan misalnya, dia diamanahi tentang masalah harta, kemudian satu saat mendadak ada KPK, ya, atau BPK, ya, Badan Pemeriksa Keuangan, ya, ada sidak. Kalau orang tersebut amanah, kemudian dia gunakan sesuai dengan peraturan perusahaan, maka dia akan santai, ya, walaupun disidak secara mendadak, ditanya sedetail apapun, santai dia akan menjawab. Karena apa? Karena dia yakin pertanggungjawabannya akan lolos, artinya tidak ada masalah. Tapi kalau dia menggunakan tidak sesuai, apalagi untuk pribadinya, maka baru dapat kabar saja, ya, belum pasti apakah nanti sidak itu ada istilahnya atau BPK
badan pemeriksaan keuangan itu akan datang atau tidak, itu saja sudah ya keluar keringat dingin. Ya, ini di hadapan makhluk. Di hadapan makhluk itu bisa membuat seseorang itu istilahnya seperti mayat hidup, saking takutnya dengan pertanggungjawaban. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala di hadapan zat yang maha mengetahui, alimun bidzatis sudur, yang mengetahui apa yang dalam hati manusia. Ya, kita mau mengelak nggak bisa. Kalau di hadapan manusia mungkin masih bisa, ya, mungkin masih bisa kita sembunyikan sedikit-sedikit, ya. Akan tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Maha yang mengetahui yang zahir maupun yang batin, maka kita mau mengelak kemana? Mulut kita mungkin bisa mengelak, tapi nanti Allah Subhanahu wa taala akan membuat tangan kaki kita berbicara, kulit kita berbicara, akan dijadikan saksi dari bagian tubuh kita sendiri, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang harta, wa fima anfaqah. Kalaupun harta itu halal, maka belum tentu seorang selamat dari pertanyaan selanjutnya, yaitu kemana engkau infakkan, engkau gunakan harta tersebut. Ya, karena bisa jadi seorang itu pekerjaannya halal, penghasilannya halal, sumbernya halal, mi'ah bil mi'ah, 100%. Akan tapi dia gunakan untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia infakkan tapi infaknya keliru, salah jalan. Ya. Kalau untuk teman-temannya, untuk beli minuman keras, ya, temannya mau beli minuman keras kurang, uangnya nyoh, ya, saya kurang ngombe tapi nyoh tak kei, ya, ora didit gue pasang nyoh tak kei, meneng ngendi karaoke kono nyoh tak kei, ning aku ora melu lho ya, aku masalah sholat, aku masalah ya wis tobat, tapi nyoh tak kei ra masalah, ya, karo kanca dhewe, apa meneh kanca ora tau ketemu, ya. Dhisik kanca orang genah istilahnya, begitu dia taubat kemudian satu saat ketemu, ya, ini kemudian dia salah di dalam menginfakkan hartanya. Di antara sebabnya kesalahan seorang salah dalam menginfakkan harta, kata Imam Ahmad, yaitu karena kebodohan, ya, karena kebodohan. Makanya Imam Ahmad pernah mengatakan di antara sebab seseorang atau akibat dari kebodohan seseorang karena tidak mau belajar, tidak mau ngaji, ya, mempelajari agamanya, itu diantaranya salah dalam berinfak, itu efeknya, ya, salah dalam berinfak, ya. Jangan dikira salah berinfak itu nggak ada pertanyaannya, jangan dikira pertanyaannya sing penting hartaku halal, enggak. Disinilah Nabi SAW memberikan penjelasannya, bahwasannya masalah harta ini ada dua pertanyaannya. Kalau masalah ilmu cuma satu, kamu amalkan atau tidak. Tapi kalau masalah harta, dari mana hartamu? Ya, oke lah 100% halal, ya, pekerjaannya halal, ya. Akan tapi yang kedua ini belum tentu selamat. Seseorang bisa benar dalam berinfak sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai sehingga mendatangkan pahala, ini dibutuhkan ilmu, ya. Karena apalagi masyarakat umum itu melihatnya orang yang dermawan tuh nyah-nyah pokoknya sapa wae iso dikei. Ya, dalam Islam enggak seperti itu. Apakah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau enggak? Ya. Mau saklomone awake dhewe nek kuwi dienggo maksiat, walaupun kita enggak ikut maksiat, ya sama saja. Ya. Kita akan tertahan nantinya.
ya, dan itu akan bisa mengakibatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita salah dalam berinfak, ya. Makanya tentang masalah harta itu juga detail. Kita punya apa ditanya, kita punya mobil ditanya nanti dari mana dulu ini, kemudian setelah itu mobil itu untuk apa, ya. Pernah nggak suatu saat mobil itu untuk sesuatu yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Minjemi teman, sudah tahu temannya mau ke karaoke dipinjemin mobil, ya. Wah, lah pekewuh tonggo dewi, ya. Maka siap-siap nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah itu, ya. Saya pernah mendengar cerita, ya. Tapi ini jangan ya. Ini cuma ceritanya orang sufi. Tapi saya ambil ibrohnya, ya, cuma ibrohnya saja. Mungkin ceritanya ini nggak beneran, ya, jelas nggak beneran, nggak ada sanadnya. Cuma ceritanya itu orang sufi itu, memang sufi kan sukanya cerita-cerita, ya, istilahnya. Tapi ini jangan diambil hati, cuman diambil pelajarannya saja istilahnya. Bahwasanya nanti akan ada pertanyaan, ya, di alam barzah. Kemudian di hari kiamat itu akan ada pertanyaan, yaitu suatu saat ada seorang raja yang kaya raya, dia sakit dan sakitnya itu sudah divonis tidak bisa sembuh. Kemudian sang raja ini saking kayanya dan dia takut dia nanti akan di kuburan sendirian, maka diumumkan untuk termasuk keluarganya, siapa nanti yang mau menemani dia 40 hari di kuburan, itu dia akan diberikan separuh dari kekayaannya. Bayangkan, anaknya nggak mau, istrinya nggak mau, kerabatnya nggak ada yang mau. Kemudian diumumkan. Setelah diumumkan, ada seorang keluarga yang miskin. Ini laki-laki yang miskin ini adalah penebang pohon, artinya cari kayu, ya, pekerjaannya. Jadi nggak tentu, bisa jual, kadang bisa enggak, ya. Dan dia punya senjata satu-satunya kapak, ya, satu-satunya itu kapak yang jadi harta berharganya. Lihat pengumuman tersebut, dia mikir, wah, ini saja sudah. Oh, namanya orang miskin biasanya kan nekat, kendel, ya, ya. Akhirnya dia daftar, kemudian yukilah setuju 40 hari. 40 hari. Tiba waktunya, raja tersebut meninggal, benar. Kemudian dia menemani 40 hari sambil bawa kapaknya, satu-satunya kapak tersebut. Ya. Dia di pojok, kemudian sang raja dikuburkan, kemudian ditutup kuburannya. Masih ada sisa ruangan untuk dirinya. Maka tibalah satu malam tersebut, malam pertama, Mungkar dan Nakir datang, ya. Mungkar dan Nakir datang. Ternyata Mungkar dan Nakir nggak menanyain si raja yang mati tersebut, tapi dilihat ada sosok kok ikut duduk di samping, ya. Maka ditanyalah justru yang menemani sang raja tersebut, ya. Singkat ceritanya ditanya tentang kapaknya, ya. Hari pertama ditanya tentang kapaknya, dari mana ini, ya. Kemudian setelah dijawab, hari kedua masih ditanya lagi tentang kapaknya, didetailkan lagi, ya, hartanya dari mana, dari macam-macam. Hari ketiga dan seterusnya sampai 40 hari itu masih belum selesai pertanyaan tentang kapak. Akhirnya dia keluar setelah 40 hari. Akhirnya dia nggak mau terima uang dari warisan raja tersebut. Dia mengatakan, sambil mengatakan, saya nggak mau terima uang tersebut, sudah biar saya miskin saja. Uang satu kapak saja 40 hari belum selesai pertanyaannya.
nggak selesai, beratnya sedemikian, satu kapak saja, detail sekali pertanyaannya dari malaikat mungkar nakir, saya nggak mau. Ya, di sini ini bukan ya, jangan dimasukkan hati ya. Ini bukan cerita beneran, ini orang sufi. Kalau orang sufi nganggapnya ini cerita beneran, ya. Tapi ini cerita yang tidak benar. Ini cuman hanya sekedar kita ambil ibrohnya betapa memang itulah detailnya pertanyaan nanti ketika kita memiliki satu harta, ya. Dan seperti itu, ya. Akan ditanya detail. Kita punya kendaraan, walaupun kendaraan itu murah sekalipun, jelek sekalipun, kalau diparkir di pinggir jalan nggak ada orang yang mau nyuri, walaupun kuncinya ada di situ, ya, itu pasti akan ditanya. Dari mana belinya, hartamu dari mana untuk membeli itu, ya, hasil kerjanya bagaimana. Kemudian setelah itu, kalau itu sudah lolos dari hasilnya, kemudian kendaraan itu untuk apa? Setiap harinya itu untuk apa? Ya. Makanya kalau punya kendaraan, ya istilahnya jangan hanya untuk jalan-jalan saja, ya, untuk ke masjid, ya, untuk taklim, ya, paling enggak yo ada apa ya istilahnya, nanti ketika kita ditanya kendaraan kita itu pernahlah kita ajak ke masjid, kita ajak untuk menghadiri majelis taklim, untuk ketaatan. Jangan hanya untuk sekedar sandagura saja, untuk piknik. Kendaraan metune munggo piknik wae, ya. Neng masjid ra tahu, nek taklim ra tahu, ya. Baik. Ini tentang masalah pertanyaan yang ketiga, tentang masalah harta, tentang dari mana didapat dan kemana diinfakkan. Maka jangan sampai salah menginfakkan harta. Wa an jismihi fima ablah. Yang keempat yaitu pertanyaannya tentang jasad, ya. Jadi tentang tubuh kita ini, ya. Fima ablah, untuk apa jasad ini kita gunakan, sampai jasad ini usang, sampai jasad ini istilahnya tua renta tidak bisa apa-apa dari muda, itu untuk apa? Ya. Dalam riwayat lain, wa an syababihi fima abla, ya, tentang masa muda, dia gunakan masa mudanya itu untuk apa saja, ya. Jadi masa-masa kuat kita sampai masa-masa renta kita itu akan dihitung dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala detail. Ya, akan ditanya detail. Ketika badan kita sehat kita gunakan untuk apa? Tangan kita sehat kita gunakan untuk apa? Hatta walaupun seorang itu di masa tuanya sakit stroke, nanti akan ditanya di waktu-waktu sehatnya itu untuk apa? Ya. Untuk apa dia gunakan. Makanya ini dibawakan dalil ini untuk memotivasi agar supaya seseorang itu jangan mudah-mudah menghadiri sesuatu yang tidak berguna, ya, acara-acara yang melalaikan, apalagi acara yang ada maksiatnya, acara yang tidak ada gunanya, lahu dan laib, ya, permainan-permainan yang tidak ada manfaatnya, itu saja jangan sampai kita sengaja menghadirinya, ya. Karena apa? Karena jasad kita akan ditanya, kaki kita, tangan kita, ya, itu semuanya akan ditanya, ya. Wa lihadza qala al-mu'allif rahimahullah wa la yajuzu ta'ammudu huduril lahwi wal 'aib. Oleh karena ini penulis mengatakan tidak boleh sengaja menghadiri acara-acara yang di situ banyak sendau-guronya dan main-mainnya, ya. Wa dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala anna al-la'iba ala thalathati aqsam. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya
permainan itu ada 3 jenis, ya. Al-awwal, yang pertama, ma fihi mafsadatun rajihah ala maslahatihi litadhammunihi al-kadhiba wal khiyanata wa nahwi dzalik. Ya. Yang pertama adalah ketika permainan tersebut mengandung mafsadat yang rajih, yang kuat. Kerusakannya itu lebih besar dibandingkan maslahatnya. Ya. Kenapa? Karena dalam permainan tersebut ada kedustaan, ada pengkhianatan, ya, dan semacamnya. Fahadha la yajuzu. Ya, maka ketika permainan itu seperti ini yang mengandung kedustaan, ada pengkhianatan atau yang sejenis yang melanggar syariat, maka tidak boleh untuk dihadiri ataupun ditonton. Seperti apa misalnya prank. Ya, tahu prank ya? Ini ada larangan tersendiri dari Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak boleh seorang muslim, ya, la yurawwi'ul muslimu akhahu muslim. Tidak boleh seorang itu memprank, ya, menakut-nakuti saudaranya sesama muslim. Ya, ini dilarang. Fahuwa yushghilu amma amarallahu azza wa jal bihi minas salah. Karena permainan tersebut itu bisa juga menyibukkan seseorang dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti salat. Ya. Biasanya kalau mengadakan permainan misalnya, ya, taruhlah permainan tersebut tidak ada unsur pelanggaran dalam syariat, tapi ketika permainan itu dilakukan dengan hulu, dengan berlebih-lebihan sehingga melalaikan waktu sholat, maka permainan tersebut atau menghadiri permainan tersebut itu dilarang. Ya, misalnya seorang main sepak bola atau olahraga pertandingan misalnya, ya, main bulu tangkis, ya, atau main apalagi permainan-permainan yang mubah misalnya, tapi ketika waktu sholat dia tidak sholat, ya, wah nanggung wis final lagi, ya, atau dia nonton, ya, mana tak tinggal nonton sing menang sopo orang ngerti, ya, orang marem, padahal siaran ulang iso, ya, tapi berat. Ya, seakan-akan nek orang nonton pas finale nganti rampung, ya, nonton siaran langsung ora seru, ya, ora iso lunjak-lunjak bareng, ya, sampai sholatnya ditinggalkan, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Wa yadullu lidzalika anna Allah Subhanahu wa taala harrama al-khamra wal maisir litadammunihima mafsadatan rajihatan 'alal maslahah. Dan yang menunjukkan akan hal itu bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar dan perjudian, judi itu kan permainan, ya. Kenapa Allah haramkan itu? Karena terkandung dalam keduanya itu mafsadat, yaitu kerusakan yang kuat, yang lebih kuat, lebih besar daripada maslahatnya. Maslahatnya ada. Allah sendiri mengatakan khamr, judi ada maslahatnya, ada kebaikannya. Ya, khamr wong mumet ngombe khamr mari ra mumete, mari. Ya walaupun sedelok, ya sesuk mumet neh, wong mumete mergo ra iso nyaur utang. Ya, mendem sedelok ya utangnya tetep. Ya, utangnya tetep. Sesuk mikir nyaur meneh. Ya. Orang judi, ya, kalau dia menang, ya, uangnya 100.000 menang jadi 1 juta, seneng nggak? Seneng. Anak bojone iso tukoke klambi, ya, mau tahu tempe so ayam bakar, ya, itu manfaatnya, dan itu tidak diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala tentang manfaat tersebut,
Tapi ketika maslahatnya, manfaatnya itu lebih kecil dibandingkan bahayanya, ya, mafsadatnya, maka Allah haramkan. Ya, makanya dalam hukum Islam itu tidak semata-mata pokoknya manfaat, enggak. Ya, anggrene manfaatnya halal, orang mesti. Maka harus ditinjau. Kalau manfaatnya itu kecil, kemudian manfaatnya kecil, kemudian mafsadatnya, kerusakannya itu lebih besar, maka dihukumi haram. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr, minuman keras yang memabukkan, dan perjudian. Maka katakanlah kepada mereka yang bertanya kepadamu tersebut, qul fihima itsmun kabir. Pada keduanya, antara khamr dengan perjudian itu ada dosa besar, min kabairidz dzunub, ya, termasuk dosa besar. Wa manafi', ya, dan di dalamnya juga ada manfaat-manfaat, ya, tidak hanya satu manfaat. Ya, pada minuman keras kemudian judi itu manfaatnya banyak, tapi kalau dibandingkan dengan dosanya, dengan kerusakannya, itu lebih besar dosanya, lebih besar kerusakannya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa dari keduanya, judi dan minum khamar, itu lebih besar dibandingkan manfaat yang ada pada keduanya. Makanya Allah haramkan, ya. Makanya dulu khamr itu nggak langsung diharamkan, karena khamr itu nggak mutlak kemudian madarat semuanya itu enggak, karena Allah menyatakan ada manfaatnya, makanya nggak langsung diharamkan. Dulu pertama kali khamr itu diharamkan hanya ketika sholat saja. Ketika seseorang itu mau sholat nggak boleh minum khamr, di luar sholat monggo. Ya, kalau masalah minuman keras jangan tanya, jagonya orang-orang Quraisy, ya, jagonya orang-orang Quraisy, ya. Makanya begitu khamr itu mutlak diharamkan, ya, mutlak diharamkan khamr, maka semua menumpahkan khamrnya, ya, sampai dikatakan Madinah waktu itu banjir khamr, karena simpanan semuanya dikeluarkan, ditumpahkan ke jalan, ya, wadah-wadahnya dihancurkan, ya. Makanya termasuk tidak boleh seseorang nguri-uri bekas wadah minuman khamr, ya. Kalau memang itu wadahnya khusus untuk ngoleksi atau untuk wadah minuman keras ciri khas, maka itu harus dihancurkan, nggak boleh, ya. Makanya dulu para sahabat sak wadah-wadai dihancurke, diguak kabeh, sampai Madinah itu dikatakan banjir khamr ketika final fik khamr diharamkan secara mutlak, ya. Baik, itulah kenapa khamr dan perjudian walaupun ada manfaatnya, tapi karena mafsadatnya itu lebih banyak, lebih besar, maka diharamkan. Demikian pula dalam hal permainan-permainan, ketika itu menghasilkan mafsadat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya, ya, manfaatnya mungkin tubuh jadi sehat kalau olahraga, tapi kalau itu membuat lalai dari menjalankan ketaatan, apalagi ketaatan yang wajib, maka itu menjadi tidak diperbolehkan, ya. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 90, dan ini ayat tentang pengharaman khamr secara mutlak. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu
innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, ya, minuman keras, kemudian perjudian dengan berbagai macam bentuknya, dan ansab, yaitu penyembahan terhadap berhala, wal azlam, pengundian, yaitu mengundi nasib. Zaman dahulu mengundi nasib, kalau mau pergi kemana itu punya undian. Kalau nanti undiannya jalan, berarti dia teruskan perjalanan. Kalau undiannya tahan, berarti dia tahan, gak jadi pergi, ya. Karena kalau dia nekat itu ibaratnya pamali, ya, kualat, ya, akan mendapatkan kesialan. Ya, seperti itu. Itu dikatakan rijsun min amali syaitan, yaitu najis termasuk amalan syaitan. Najis dilihat dari amalannya, bukan zatnya, ya. Karena khamr itu zatnya tidak najis, ya, tidak najis, tapi itu najis dari sisi perbuatannya, dan itu termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, dan maka jauhilah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Inilah ayat terakhir yang mengharamkan khamr secara mutlak, ya. Ini kondisi yang pertama tentang masalah permainan tadi. Ketika kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya, maka tidak boleh, ya, baik menghadirinya atau apalagi mengikutinya. Kemudian yang kedua, atsani an takuna maslahatuhu rajihatan ala mafsadatihi. Ketika permainan tersebut maslahatnya lebih besar daripada kerusakannya, fahada jaizun wa mustahabun. Ini boleh, bahkan sunnah. Kalau permainan tersebut maslahatnya, manfaatnya lebih besar daripada madaratnya. Lima fi dzalika min at-taqwi bihadza ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Karena pada yang demikian itu akan membantu menguatkan seseorang di dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Misalnya dia tiap pagi lari pagi, itu kan suatu permainan juga, ya. Atau lomba lari, ngajak lomba lari dengan anak istrinya misalnya, ya. Tapi dia niatkan itu untuk agar badannya kuat, sehat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaatnya lebih besar, ya. Walaupun itu suatu yang permainan, ya. Tapi dalam rangka memperkuat dirinya agar lebih fresh, lebih kuat di dalam menjalankan ketaatan, maka bisa jadi itu sunnah, ya, minimalnya boleh, ya. Wattaqawi 'alal jihad, dan juga bisa menguatkan dalam rangka berjihad nantinya. Wa yadullu lidzalika hadits Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma yalhu bihi ar-rajulul muslimu batilun illa ramyahu biqausihi wa ta'dibahu farsahu wa mula'abatahu ahlahu fa innahunna minal haqq. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap apa yang sendauguro, ya, main-main seorang laki-laki muslim yang dia lakukan itu pada dasarnya batilun, sia-sia, ya, sia-sia. Setiap permainan yang dilakukan oleh seorang muslim itu sia-sia. Ini hukum asalnya, ya, artinya buang-buang waktu saja, nggak ada manfaatnya. Ini hukum asal. Kemudian beliau alaihi salatu wasalam kecuali ramyahu biqausihi, yaitu ketika dia melemparkan dengan anak panahnya, artinya memanah, ya. Wa ta'dibahu farsahu,
dia mendidik, mengajari kudanya, ya, kudanya dilatih agar supaya larinya lebih kencang, lebih lincah nantinya dalam rangka berjihad di jalan Allah. Dia latihan memanah agar supaya dia nanti menjadi sosok yang bidikannya tajam, ya, jarang meleset, ya. Dan ini diantara keahlian para sahabat, ya. Hampir-hampir sebagian besar para sahabat ketika mereka mempunyai keahlian memanah, kabeh titis, ya. Hampir-hampir semuanya para sahabat seperti itu. Dan ini pernah dipraktekkan Khalid bin Walid ketika mengepung satu benteng Romawi kalau nggak salah di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dikepung ya, kemudian orang Persia ya mengepung benteng Persia, dan orang Persia itu kebiasaannya kalau dikepung dia akan membuat parit, ya, di depan bentengnya dibuat parit. Dan ini juga yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Madinah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah waktu itu, gabungan atas ide seorang sahabat Salman Al-Farisi yang dari Persia, ya, itu juga membuat parit. Demikian juga ketika Khalid menyerang, dibuat parit, dan Khalid tidak bisa untuk mendekat menyerang. Akhirnya Khalid bin Walid punya cara yang lebih jitu ternyata. Dia suruh pasukan, ya, itu untuk membidik orang yang ada di atas benteng, itu untuk membidik matanya. Bayangkan, jauh loh, ke atas loh. Kalau ke bawah oke, ya, istilahnya nggak pakai tenaganya sedikit jatuh sudah melesat. Ini ke atas, bentengnya tinggi, ya, dan disuruh untuk membidik matanya, dan itu kena 1000 pasukan dari Persia. Subhanallah, ya, titis kabeh para sahabat, akeh sing titis, ya, masya Allah, ya. Itu tujuannya apa? Ternyata menyibukkan mereka sehingga kurang bisa melihat, sibuk dengan matanya. Pak, bayangkan 1000 orang yang menunggu di benteng di atas itu. Kemudian itu digunakan oleh Khalid bin Walid dan pasukannya untuk mengubur lubang dari parit tersebut, ya, dengan onta-onta yang kurus-kurus, ya, kemudian disembelih, kemudian ditumpuk-tumpuk di situ, ya, akhirnya dibuat untuk menyeberang, ya. Akhirnya kan musuh sedang sibuk karena banyak pasukan yang matanya kena, ya. Akhirnya itu digunakan Khalid bin Walid untuk memerintahkan pasukannya menyembelih onta-onta yang sudah kurus, ya, sudah tidak kuat lagi istilahnya, banyak onta, ratusan onta kemudian disembelihkan, kemudian dionggokkan, ditumpuk di parit tersebut, kemudian bisa dilalui oleh pasukannya, dan akhirnya benteng tersebut bisa terkalahkan, dikuasai oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Ini menunjukkan pasukan kaum muslimin waktu itu yang mayoritas para sahabat, ya, mereka ketika berlatih untuk membidik dengan anak panahnya benar-benar bidikan yang jitu, ya. Dan ini butuh latihan. Kalau sekarang bisa dikiaskan kata para ulama dengan misalnya senjata api, ya. Tapi kalau di Indonesia kan ilegal kalau berlatih. Tapi kalau berlatih yang legal juga ada, ya, di klub biasanya. Tapi senjata apinya nggak boleh dibawa pulang, ya. Nah, ini kalau mau berlatih senjata api secara legal yang resmi bisa, ya. Kalau punya fulusnya, tapi, ya, biasanya mahal. Baik. Kemudian yang ketiga, mula'abatahu ahlahu, yaitu
bersendahura main-main dengan istrinya, ya. Jangan dikira kalau bapak-bapak gojek karo bojone iki ora entuk ganjarane gede, Pak. Ya. Tapi kadang kita karena nggak tahu, ya, bojone ngejak gojek ngopo kok cah cilik wae. Ya, malah digetak. Ya, mbok serasa ngono. Setua-tua barang ngarepe putune. Ya. Padahal ganjarannya Masya Allah, ya. Yang asalnya itu suatu yang sia-sia, tapi ini dikecualikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja pernah ngajak lomba lari sama istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. 2 kali malah. Itu usia Rasulullah sudah sepuh. Itu masih sempat ngejak lomba lari, bayangkan, ya. Caranya yaitu ketika pasukan itu disuruh duluan oleh Nabi SAW. Nabi di belakang sama Aisyah, pasukan suruh duluan, jalan duluan, kemudian Nabi ngajak istrinya lomba lari, ya. Nek awake dhewe isin, Pak, yakin, Pak, isin. Ya. Kayak karena kita nggak ada apa ya istilahnya, kurang semangat lah di dalam mencari pahala, ya. Kita nganggap itu ngopo kaya ngene kan, ya. Tapi nek tidak ojek kancane senenge ra umum. Nek gojek bojone, ya, padahal iki ganjarane gede. Gojek karo kancane ra nek ganjarane, ya, masuk ke keumuman hadis, ya, yaitu suatu yang sia-sia, ngabis-habiskan waktu. Tapi kalau untuk istri, ya, ini beda, ya. Dan Rasulullah juga pernah kok ngobrol pada Isya sampai malam, larut malam itu dengan istrinya. Ngobrol, waktunya habis cuma buat ngobrol. Dan ngobrolnya itu ya ngobrolnya perempuan, ya. Rasulullah enggak mengatakan qala Allah taala, ya, enggak, ya. Tapi untuk melegakan istri diajak ngobrol, istrinya cerita, ya, dirungokke, ya, ora kok ditinggal turu, ya. Maka ini pahalanya besar, ya. Walaupun itu menyia-nyiakan waktu, tapi apa namanya, menghasilkan pahala yang besar, ya. Cuman karena kita saja yang nggak tahu kalau ini berpahala, ya, kita ini sok-sok kebanyakan pahala, ya. Akhirnya sesuatu yang mendatangkan pahala kita anggap itu suatu yang sia-sia. Baik. Kemudian Rasulullah menyatakan fa innahunna minal haq, karena sungguhnya ketiga hal tersebut itu termasuk dari kebenaran, ya. Artinya itu akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi selain itu semuanya batilun, kata alaihi salatu wassalam, ya. Semuanya sia-sia kecuali 3 hal tadi. Tentang dia melatih keahliannya dalam memanah, membidik, kemudian dia melatih tunggangannya, ya, melatih tunggangan, ya. Kalau sekarang mungkin dia pandai menguasai berbagai macam kendaraan tempur, misalnya naik tank bisa, pesawat bisa, ya, naik trail bisa, ya, ini bagus, manfaat, ya. Kemudian dia juga seorang yang pandai bergaul dengan istrinya, artinya terkadang dia mengajak bercanda atau main-main dengan istrinya. Ini semuanya termasuk kebenaran, ya. Fa hadhihi lam yaj'alha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal batil. Maka ini yang ketiga hal tersebut Nabi tidak menjadikan termasuk hal yang batil, yang sia-sia. Wa inna ma ja'alaha minal haq. Bahkan Nabi menjadikannya termasuk kebenaran, ya. Fama yusta'anu bihi 'alal khairi wal jihad wat ta'ah wa nahwi dzalik fa hadha maslahatu zaidah 'ala mafsadatihi. Maka
apapun yang bisa membantu untuk dalam rangka kebaikan, kemudian berjihad dan ketaatan atau yang sejenisnya, maka maslahatnya itu lebih banyak ya dibandingkan mafsadatnya. Ya, gojek karo bojo mafsadate napa? Tek wektune. Tapi maslahate akur. Ya. Jadi harmonis. Ya. Bojone ra gampang uring-uringan. Blonjo sithik manut, masalahe gebendina jak gojek. Ya, ameh nesu pekewo. Ya, bayangno. Ya, surah situ njaluk pegat. Ya. Jadi manfaatnya, ya, manfaatnya banyak, ya, lebih banyak daripada maslahatnya. Entek waktune ben, ya. Bahkan karena habisnya waktu kita untuk bercanda dengan istri itu dikasih ganjaran sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan pernah berpikir habisnya waktu kita dengan istri itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita habisnya waktu untuk teman, sesuatu yang sia-sia cuma main-main, itu sia-sia dan itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan menjadi beban tersendiri. Kemudian yang ketiga, jenis permainan yang ketiga, kalau tadi mafsadatnya, kerusakannya lebih besar, madaratnya kecil, itu tidak boleh. Mafsadatnya atau kerusakannya itu lebih besar, manfaatnya lebih kecil, itu nggak boleh. Kemudian yang maslahatnya lebih besar, mafsadatnya lebih kecil, maka ini boleh, bahkan disunahkan. Kemudian yang ketiga, malaisa fihi maslahah wala mafsadah, yang dalam kegiatan permainan tersebut tidak ada maslahat dan tidak pula mafsadat. Artinya antara maslahat dan mafsadatnya itu bisa dikatakan 50-50, imbang, atau bahkan wis serane gunane blas, ya, baik manfaat maupun mafsadatnya. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama taqaddam fi hadits Uqbah al-Juhani ja'alahu minal batil, yakni al-laghwi. Maka ketika enggak ada maslahat atau mafsadatnya, maka ini berdasarkan hadis yang telah lalu dari Uqbah al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi menjadikannya termasuk minal batil, satu kebatilan, yakni al-laghwu, satu yang sia-sia belaka, ya, enggak ada gunanya, ya, enggak ada manfaat dan enggak ada madaratnya. Aima laisa fihi faidah, artinya tidak ada faidahnya. Wa hadza mubahun, maka ini hukumnya mubah. Ya, kembali ke asal, hukumnya mubah. Boleh saja dilakukan, ya. Yurakhasu fihi lin nufus allati la tasbiru ala ma yanfa'uh. Dan ini dibolehkan dan itu merupakan keringanan bagi jiwa-jiwa yang tidak bersabar terhadap apa yang bermanfaat. Karena ada sosok manusia, bahkan bisa dikatakan kebanyakan manusia apalagi sekarang, kalau untuk ketaatan yang bermanfaat gak sabar, gampang bosen, gampang jelek, ngaji terus jelek. Lah dulu para ulama, Imam Nawawi saja sehari 11 kali menghadiri majelis. Kalau kita baru ngedur 3 hari, 4 hari, atau bahkan 1 minggu, ngaji terus, padahal ngaji ini sak jam ini karo turu ngantuk, ya, itu jelek. Ya, maka sosok orang-orang semacam ini itu diberi keringanan oleh syariat untuk melakukan hal-hal yang lahu tadi. Yo piknik lah, kadang-kadang piknik, ya, berjeleh. Makanya kan sering kan ada majelis taklim, ya, sudah sering mengadakan taklim, kapan piknik ya Ustaz? Akhirnya diajak piknik, ya. Kalau nggak piknik yo makan-makan, ya. Yaitu dikasih keringanan, itu perkara yang mubah, ya. Sekali-sekali refreshing itu untuk orang-orang yang tidak bersabar ketika dia menetapi kebaikan untuk dirinya, ya. Tapi kalau orangnya biasanya temen, biasanya ya pikniknya wis saras-sarasen. Wis aku timbang piknik tak maca Quran, tak taklim, ya.
tak ngrungokke pengajian biasanya seperti itu, tapi jarang. Ya. Yang sering itu yang enggak sabar, ya. Baik, ma laysa fihi faedah. Baik, ini sudah. Wa hadha mithlu yaqa'u fi yaumina haitsu ubtuliya katsirun minan nas bil laghwi wa qad la yakunu fihi maslahah wala mafsadah wa innama huwa idha'atu waqtin lakin law nahaitahu an dzalika rubbama jarrahu ila la'ibin fihi mafsadah fa idza kana kadzalik fa innahu yutrak. Ya. Maka semisal ini terjadi di hari saat ini, ya, di zaman kita ini, di mana banyak manusia diuji dengan permainan-permainan, ya, yang mana permainan tersebut tidak ada maslahatnya dan tidak ada mafsadatnya, ya. Wa innama huwa idha'atu waqtin, dan itu hanyalah menyia-nyiakan waktu, ya, hanya membuang waktu, nggak ada faedahnya, nggak ada faedah, nggak ada madorotnya. Ya ibaratnya kayak uang nek seneng pit-pitan terus, ya. Yo wayang sholat bener, wayang ngaji, tapi kok yo pit-pitan terus, piknik terus. Ini kan nggak ada manfaat, nggak ada mafsadat, ya. Sosok orang-orang semacam ini, maka kata ulama, ya, ini hanya membuang-buang waktu saja. Harusnya waktunya bisa untuk yang lain bermanfaat, tapi nggak digunakan untuk sesuatu yang mubah saja, ya, fudulul mubahat namanya, yaitu berlebihan dalam hal yang mubah. Tapi kata beliau, lakin kalau orang tersebut kamu larang, ya, dilarang dari melakukan hal tersebut, bisa jadi malah bermadorot, ya, malah bermadorot. Misalnya, ya, satu contoh misalnya seorang anak mungkin dia masih suka main game, ya, yang cuma permainan misalnya, yang nggak ada unsur larangan dalam syariat, ya. Ini kan nggak ada manfaat, nggak ada madorotnya. Dia kalau diingatkan untuk sholat masih mau sholat, tepat waktu. Sholat ya mangkat sholat, bar sholat lagi meneh. Sinau sih ya sinau, maca Quran sih ya maca Quran. Tapi begitu ada waktu luang digunakan untuk ngegame. Maka kita bagaimana? Kita lihat kondisi. Kalau anak kita tersebut kita larang dari ngegame dengan keras, wis ora usah ngegame, ternyata setelah itu dia justru lampiaskan dengan pergaulan bebas, ya, wis neng omah mau ngegame ora oleh, ya, akhirnya belandang, malah terjadilah sesuatu yang lebih bermadharat. Maka ini hendaknya jangan dilarang, jangan dilakukan selama masih batasan-batasan tadi, ya. Sholat masih mau dilaksanakan, belajar masih mau dilaksanakan, ya, maka itu ditinggalkan. Karena takutnya apa? Kalau itu dilarang justru akan lebih bermadharat, ya. Maka ini harus dilihat situasi dan kondisi dari masing-masing orang, ya, terutama orang-orang terdekat kita, anak kita mungkin, atau teman kita misalnya. Kita punya teman terlalu fudulul mubahat, kalau kita larang jeleh deh, dilarang-larang terus, akhirnya wis frontal, ya, melakukan sesuatu yang justru melanggar syariat, ya. Maka sudah biarkan dulu, biarkan selama dia ketika masanya menjalankan ketaatan kepada Allah, dia masih ingat, ya, sudah biarkan dulu. Kalau dilarang malah justru berbahaya untuk dirinya, ya, malah justru pelampiasannya ke hal-hal yang dilarang, ya. Baik, ini tentang adab di dalam menggunakan waktu, dan ini hendaknya kita perhatikan karena kita insyaallah sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan, ya. Maka ini
hendaknya kita perhatikan dalam diri kita, jangan sampai karena Ramadan ini spesial, ya, karena ada di sana orang-orang yang Rasulullah SAW kabarkan ketika seorang itu berpuasa, ya, di bulan Ramadan, kemudian dia tidak mendapatkan kecuali hanya lapar dan dahaga, artinya hanya gugur kewajibannya tapi pahalanya nggak ada. Ya, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Malam yada qaul zur wal amal bihi wal jahla, ya, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang, ya, tidak meninggalkan ucapan dusta, kemudian perbuatan yang sia-sia, kejahilan, kebodohan yang tidak ada gunanya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak memberikan balasan sedikit pun berupa pahala. Dia hanya mendapatkan haus, lapar, dan dahaga saja. Kewajibannya gugur begitu saja, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Sia-sia, ya, sia-sia. Padahal kita ketika menjalankan ketaatan, kita niatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya itu kita perhatikan betul ketika kita nanti menghadapi bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, maka perhatikan apa yang kita lakukan tiap hari. Jangan sampai apa yang kita lakukan dari kegiatan untuk mengisi bulan Ramadan malah justru itu akan mengurangi pahala kita, atau bahkan waliyadzubillah, ya, menghilangkan pahala puasa kita karena kita melakukan hal-hal yang sia-sia dan tidak ada gunanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.